Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Wahyuni dari kelompok 2 kelas 11 IPB 2. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang aliran-aliran ilmu kalam bab 2 dari buku Akidah Akhlak. Baiklah, saya akan memulai pembahasan dari aliran Khawarij. Sejarah Khawarij. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab Khawarij yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Penamaan terhadap kelompok yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib bukanlah julukan yang diberikan dari luar kelompok saya saja, tetapi mereka juga menamakan diri dengan sebutan Khawarij dengan pengertian orang-orang yang keluar pergi untuk menegakkan kebenaran. Penamaan ini diambilkan dari Quran Surah An-Nisa ayat 100 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ata wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nama lain Khawarij adalah Haruriyah, yang dinisbahkan kepada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 12.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali. Di sini mereka memilih Abdullah bin Wahab ar-Rashidi menjadi imam sebagai ganti Ali bin Abi Thalib. Rekam jejak kaum Khawarij telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW dan beliau sedang membagi-bagi harta, datanglah Dzul Khuwaisirah dari Tamim kepada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, berbuat adillah." Rasulullah SAW pun bersabda, "Celakalah engkau, siapa lagi yang berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Benar-benar merugi jika aku tidak berbuat adil." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku memenggal lehernya." Rasulullah berkata, "Biarkanlah ia, sesungguhnya ia akan mempunyai pengikut yang salah seorang dari kalian dinilai bahwa sholat dan puasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat dan puasa mereka. Mereka selalu membaca Al-Quran, namun tidaklah melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari Ar-Ramiyah. Dilihat noselnya atau besi pada ujung anak panah, maka tidak didapati bekasnya. Kemudian dilihat risofnya atau tempat masuk nasol pada anak panah, maka tidak didapati bekasnya. Kemudian dilihat dari nadinya atau batang anak panah, maka tidak didapati bekasnya. Kemudian dilihat kuzosnya atau bulu-bulu yang ada pada anak panah, maka tidak didapati pula bekasnya. Anak panah itu benar-benar dengan cepat melewati lambung dan darah hewan buruan. Ciri-cirinya,
Di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki hitam, salah satu lengannya seperti payudara wanita atau seperti daging yang bergoyang-goyang. Mereka akan muncul di saat terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Timbul tenggelamnya Khawarij juga dapat dilacak pada akhir zaman masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dr. Sholeh bin Fauzan Al-Fauzan menyatakan mereka adalah orang-orang yang memberontak di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah pemerintahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, mereka juga memberontak dengan dalih pemerintahan Ali telah menyalahi hukum yang dibuat oleh Allah. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok Khawarij selalu memberontak kepada pemerintahan yang sah. Hal ini sesuai dengan salah satu doktrin politiknya, yaitu memberontak terhadap pemerintah dan memisahkan diri dari jamaah muslimin merupakan bagian dari agama. Asy-Syahrasani berkata, siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah yang telah disepakati, maka ia dinamakan Khariji atau seorang Khawarij, baik keluarnya di masa sahabat terhadap al-Khulafa ar-Rasyidin atau kepada pemimpin setelah mereka di masa tabi'in, dan juga terhadap pemimpin kaum muslimin di setiap masa. Al-Imam An-Nawawi berkata, dinamakan Khawarij dikarenakan mereka keluarnya dari jamaah kaum muslimin. Dikatakan pula karena keluarnya mereka dari jalan atau manhaj jamaah kaum muslimin. Dan dikatakan pula karena sabda Rasulullah SAW, yakni akan keluar dari diri orang ini. Hadis riwayat Muslim. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni sekte Khawarij dan doktrinnya. Pertama, ada sekte Al-Muhakimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakimah berasal dari semboyan mereka, la hukma illa lillah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, yang merujuk kepada Quran Surah Al-An'am ayat 57 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata atau Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang terbaik. Quran Surah Al-An'am ayat 57. Mereka menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 yang menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Sekte Al-Azariko. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah pada akhir abad ke-7 Masehi di daerah perbatasan Irak dan Iran. Nama Al-Azariko dinisbahkan kepada pemimpinnya yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Sebagai khalifah, Nafi digelari Amirul Mukminin. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Nafi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Azariko dianggap musyrik. Bahkan pengikut Al-Azariko yang menolak ajaran Al-Azariko yang tidak berhijrah ke dalam wilayahnya juga dianggap musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh, termasuk anak dan istri mereka. Berdasarkan prinsip ini, pengikut Al-Azariko banyak melakukan pembunuhan terhadap sesama umat Islam yang berada di luar daerah mereka. Mereka memandang daerah mereka sebagai dar Islam atau negara Islam. Di luar daerah itu dianggap Dar al-Kufr atau daerah yang dikuasai atau diperintah oleh orang kafir. Al-Azarika mempunyai sikap yang lebih radikal dari Al-Muhakimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir tetapi istilah musyrik. Di dalam Islam, syirik merupakan dosa yang terbesar, lebih besar dari kufur. Mereka juga mempunyai doktrin orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah termasuk orang musyrik. Begitu juga pengikut Al-Azarikoh yang tidak mau hijrah ke dalam lingkungan mereka juga dipandang musyrik. Sekte An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir Al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, pemimpin Al-Azarikoh yang mereka pandang lebih terlalu ekstrem. Paham teologi An-Najdat yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka kekal dalam neraka dan pengikut An-Najdat sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Bagi mereka dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi dosa besar. Beberapa tokoh penting dari sekte ini seperti Abu Fudaik dan Rashid At-Tawil membentuk kelompok oposisi terhadap An-Najdah yang berakhir dengan terbunuhnya Najdah pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Sekte Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarat. Dibandingkan dengan Al-Azariko, doktrin teologi kaum Al-Ajaridiyah jauh lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak mengandung cerita-cerita percintaan seperti yang terkandung dalam surah Yusuf. Oleh karena itu, surah Yusuf dipandang mereka bukan bagian dari Al-Quran. Sekte Asyufriyah. Nama Asyufriyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Azarikoh, hanya lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufur an-ni'mah, mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah, mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam. Sekte Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad Al-Murri At-Tamimi pada tahun 688 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid atau orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Selanjutnya, yang dipandang sebagai daerah Dar at-Tauhid atau daerah yang dikuasai orang-orang Islam tidak boleh diperangi. Harta yang boleh dirampas adalah dalam perang hanya kuda dan alat perang. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. Kemudian ada yang namanya aliran Syiah. Sejarah Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Menurut McDonald, para pendukung Ali ini tidak mau menerima penamaan diri mereka sebagai Syiah untuk suatu golongan atau sekte. Kaum Sunni yang memberi nama Syiah kepada mereka itu sebagai suatu ejekan. Tetapi menurut Watt, penamaan Syiah terhadap para pendukung dan pengikut Ali itu bukanlah diciptakan oleh lawan-lawan mereka, namun oleh mereka sendiri. Menurut Asy-Syahrastani, Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut atau Syaiya'u
Ali bin Abi Thalib, dan berpendirian bahwa keimanan atau kekhalifaan itu berdasarkan pengetahuan dan pendelegasian atau naswasiyah, baik dilakukan secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dan mereka yang percaya bahwa keimanan itu tidaklah terlepas dari anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Munculnya aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba adalah seorang pendeta Yahudi berasal dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Abdullah ibnu Saba masuk Islam dengan tujuan hendak merusak Islam dari dalam karena mereka tidak sanggup mengacaukan dari luar. Propaganda yang pertama kali dilancarkan oleh Abdullah ibnu Saba adalah dengan cara menyebarkan fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan menyanjung-nyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebih-lebihan. Propaganda ini mendapatkan sambutan dari sebagian masyarakat Madinah, Mesir, Basrah, dan lainnya. Dia sangat berani membuat hadis palsu yang bertujuan mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan merendahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Di antara propaganda Abdullah ibnu Saba adalah pertama, al-wisoyah. Arti al-wisoyah adalah wasiat. Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya khalifah sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau diberi gelar al-wasi atau orang yang diberi wasiat. Kedua, ar-raja'ah. Arti ar-raja'ah ialah kembali. Ibnu Saba menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak boleh kalah dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad lebih patut untuk kembali. Yang ketiga, ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Saba juga mempropagandakan bahwa dalam tubuh Ali bin Abi Thalib bersemayam unsur ketuhanan. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib mengetahui segala yang gaib dan selalu menang dalam peperangan melawan orang kafir. Suara petir adalah suara Ali bin Abi Thalib dan kilat adalah senyumannya. Berikut adalah sekte-sekte aliran Syiah dan pahamnya. Kiai Haji Sirajuddin Abbas menyebutkan bahwa Syiah itu terpecah menjadi 22 golongan. Di antaranya adalah Syiah Sabaiyah, yaitu Syiah ini adalah pengikut Abdullah ibnu Saba. Sekte ini termasuk Syiah Ghaliyah atau Syiah yang keterlaluan atau berlebih-lebihan. Di samping mempercayai kembalinya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib di akhir zaman nanti, juga menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril telah keliru dalam menyampaikan wahyu dari Tuhan. Karena sebenarnya wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib tetapi justru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay As-Saqafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Yang ketiga, Syiah Imamiyah, yaitu Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib sampai 12 orang imam keturunannya, yaitu pertama Ali bin Abi Thalib, juga dikenal dengan Amirul Mukminin. Yang kedua, Hasan bin Ali, juga dikenal dengan Hasan al-Mujtaba. Yang ketiga, Husain bin Ali, juga dikenal dengan Husain asy-Syahid. Yang keempat, Ali bin Husain, juga dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Yang kelima, Muhammad bin Ali, juga dikenal dengan Muhammad al-Baqir. Yang keenam, Ja'far bin Muhammad, juga dikenal dengan Ja'far as-Sadiq. Yang ketujuh, Musa bin Ja'far, juga dikenal dengan Musa al-Kazim. Yang ke-8, Ali bin Musa, juga dikenal dengan Ali ar-Ridha. Yang ke-9, Muhammad bin Ali, juga dikenal dengan Muhammad al-Jawad atau Muhammad at-Taqi. Yang ke-10, Ali bin Muhammad, juga dikenal dengan Ali al-Hadi. Yang 11, Hasan bin Ali, juga dikenal dengan Hasan Ashkari. Yang ke-12, Muhammad bin Hasan, juga dikenal dengan Muhammad al-Mahdi. Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang mempercayai hanya 7 orang imam, yaitu mulai Ali bin Abi Thalib dan diakhiri Ismail bin Ja'far as-Sadiq yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Sekte Syiah Ismailiyah ini berkembang di Pakistan yang merupakan murid Aga Khan. Urutan-urutan imam-imam yang dipercayai oleh Syiah Ismailiyah adalah 1. Ali bin Abi Thalib, 2. Hasan bin Ali, 3. Husain bin Ali, 4. Ali bin Husain, 5. Muhammad bin Ali, 6. Ja'far bin Muhammad bin Ali as-Sadiq, nomor 7. Ismail bin Ja'far yang merupakan anak pertama Ja'far as-Sadiq dan kakak Musa al-Kazim. Yang kelima, sekte Syiah
Zaidiyah, yaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah ini berkembang di Yaman. Sekte ini termasuk yang tidak gulat. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, walaupun berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Mengenai pelaku dosa besar, mereka berkeyakinan apabila mati sebelum taubat maka akan masuk neraka selama-lamanya. Yang keenam, Syiah Qoromitah, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah membalik mereka dan setan-setan adalah musuh mereka. Sembahyang adalah mengikuti mereka. Haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka. Orang yang sudah mengetahui sedalam-dalamnya Allah tidak perlu sembahyang, puasa, dan lain-lainnya. Baiklah, itu saja materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dibahas kepada kawan-kawan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardelia Ananda Putri dari kelas 11 IPB 2. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu aliran Murji'ah dan aliran Jabariyah. Aliran Murji'ah. 1. Sejarah Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu arja'ah yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda penghukuman persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhir nanti. Karena itu mereka tidak ingin mengungkapkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara tiga golongan tersebut. Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriyah. Pendirinya tidak diketahui dengan pasti, tetapi Syaratsani menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Dimasiki. Di antara tokoh Murji'ah yang muncul pada abad pertama Hijriyah adalah Abu Hasan As-Solihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid al-Muqtaib, Bishyar al-Marisi, dan Muhammad bin Karam. Aliran ini muncul sebagai reaksi dari beberapa paham yang ada pada saat itu. Misalnya, 1. Pendapat Syiah yang menyalahkan bahkan mengkafirkan orang-orang yang dianggap merebut jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, pendapat Khawarij yang menghukum kafir Muawiyah bin Abi Sufyan dan pendukungnya karena merebut kekuasaan sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Begitu juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya karena menerima tahkim dalam perang Siffin. Yang ketiga, pendapat pengikut Muawiyah yang menganggap Ali bin Abi Thalib terlibat dalam konspirasi pembunuhan Utsman bin Affan. Yang keempat, pendapat menurut sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib yang beranggapan bahwa Siti Aisyah, Talha, Zubair, dan siapapun yang mengikuti perang Jamal adalah salah. Pada awalnya, kaum Murji'ah terlibat dalam perdebatan di bidang siasah, politik, dan khalifah saja. Tetapi dalam perkembangannya juga terlibat dalam bidang teologi Islam. Tokoh-tokoh lain yang lahir pada masa itu adalah Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salat As-Saman yang wafat pada tahun 152 Hijriyah, Saubah, Dihrar bin Umar. Sedangkan penyair Murji'ah yang terkenal pada masa Daulah Umayyah adalah Sabit bin Kutanah. 2. Sekte-sekte Murji'ah dan pahamnya. 1. Murji'ah Mudrat. Asy-Syahrastani menyebutkan beberapa tokoh-tokoh yang masuk ke dalam golongan Murji'ah Mudrat, yaitu Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi dihukum di dalam neraka sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk ke dalam neraka.
Bisa jadi orang yang berbuat dosa besar tersebut bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. 2. Murji'ah ekstrim. Yang termasuk murji'ah ekstrim adalah Al-Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, Asalihiyah, pengikut Abu Hasan As-Solihi, Al-Yunusiyah, Al-Kasaniyah. Al-Jahmiyah berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Asalihiyah berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan, kufur adalah tidak mengetahui Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan beribadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam artian mengetahui Tuhan. Al-Yunusiyah berpendapat melakukan maksiat atau perbuatan-perbuatan jahat tidak akan merusak iman seseorang. Demikian juga golongan Al-Ubaidiyah. Muqatil bin Sulaiman berpendapat bahwa perbuatan jahat banyak ataupun sedikit tidak akan merusak iman seseorang, dan pula sebaliknya perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik atau politeis. Al-Kasaniyah berpendapat jika ada seseorang yang mengatakan saya tahu Tuhan melarang memakan babi, tetapi apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini? Orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, orang yang demikian itu juga tetap mukmin. Ajaran yang demikian itu oleh Hasan Nasution dianggap berbahaya karena akan membawa kepada moral attitude, yaitu memperlemah ikatan-ikatan moral atau masyarakat yang bersifat primitif, yaitu masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Inilah kelihatannya yang menyebabkan nama Murji'ah pada akhirnya mengandung arti buruk sehingga tidak diikuti oleh masyarakat. Aliran Jabariyah. 1. Sejarah Jabariyah. Aliran ini muncul dari sikap skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Doktrin teologi yang demikian itu sangat menguntungkan Muawiyah karena pada saat itu memegang kekuasaan, sehingga pemikiran keagamaan dipolitisasi oleh Muawiyah untuk melegitimasi aksi politiknya. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham yang selanjutnya dikembangkan oleh Jaham bin Safwan yang wafat pada tahun 131 Hijriah. Oleh karena itu, aliran ini sering disebut aliran Jahamiyah. 2. Doktrin ajaran Jabariyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata, sehingga aliran ini dikatakan fatalism atau predestination. Meskipun demikian, manusia akan tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau buruk yang dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Hasibuan dari kelas 11 IPB 2. Saya akan mempresentasikan bagian materi aliran kalam Qadariyah dan aliran kalam Mu'tazilah. Sejarah Qadariyah. Persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib, bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal. Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Mendiang Ali bin Abi Thalib dicaci maki dalam setiap kesempatan berpidato, termasuk saat khutbah Jumat. Para ulama saleh banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah.
namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menutupi kesalahan itu, mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Paham teologi ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam suasana ini muncul Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi yang melontarkan kritik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pendekatan teologis yang kemudian dikenal dengan paham Qadariyah. Doktrin ajaran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan aliran free will and free act. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan sesuatu kebaikan dan keburukan, dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di akhir. Bila manusia melakukan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah dan akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di akhirat. Sedangkan mereka yang berbuat buruk, maka akan memperoleh siksa di neraka. Manusia tidak boleh berpangku tangan melihat kezaliman dan keburukan. Manusia harus berjuang melawan kezaliman dan menegakkan kebenaran. Manusia bukanlah majbur atau dipaksa oleh Allah. Doktrin ajaran Ma'bad dan Ghailan yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kudrah untuk mewujudkan suatu perbuatan, maka pahamnya dinamakan paham Qadariyah. Ghailan al-Dimashqi terus menyebarkan paham Qadariyah dengan melontarkan kritik terhadap Bani Umayyah, sehingga sering keluar masuk penjara dan akhirnya dia menjalani hukuman mati pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Sebelum dijatuhi hukuman mati, diadakan perdebatan antara Ghailan dengan Al-Auza'i yang dihadiri oleh Hisham bin Abdul Malik tentang otoritas manusia dalam menciptakan perbuatan. Bagi Ghailan, kemampuan berbuat yang diberikan oleh Tuhan itu kemudian menjadi milik manusia sendiri untuk digunakan melakukan berbagai perbuatan. Kalau mereka gunakan untuk melakukan perbuatan baik sesuai petunjuk Al-Quran dan Al-Sunnah, maka mereka akan memperoleh kebahagiaan. Dan sebaliknya, kalau mereka gunakan untuk melakukan perbuatan buruk, maka mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu. Inilah yang kemudian disebut dengan konsep keadilan Tuhan. Sejarah Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah tidak terlepas dari perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul sebelumnya. Aliran ini lahir berawal dari tanggapan Wasil bin Atha, salah seorang murid Hasan al-Basri di Basra atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan al-Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, dia menjawab bahwa para pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Mereka berada dalam posisi antara mukmin dan kafir, yaitu orang fasik. Kemudian Wasil memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Basri, dan gurunya itu secara spontan berkata, "I'tazala anna." Wasil memisahkan diri dari kita semua. Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan Wasil menjadi sebuah aliran yang oleh anggota jamaah Hasan al-Basri dinamai dengan Mu'tazilah. Cara pemikiran kalam Mu'tazilah lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat, sehingga aliran ini dikenal dengan aliran kalam rasional. Mereka menamakan dirinya sebagai ahlu at-tauhid, menjaga keesaan Allah, dan ahlu al-adl, mempercaya dan meyakini penuh akan keadilan Tuhan. Karena rumusan-rumusan pemikiran kalamnya itu benar-benar menjaga kemurnian tauhid dan prinsip keadilan Tuhan. Aliran Mu'tazilah sempat dijadikan sebagai aliran resmi pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik, dan berakhir pada masa Al-Mutawakil, sehingga pengaruh aliran Mu'tazilah menjadi lemah dan diganti dengan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok ajaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah dituangkan dalam Al-Usul Al-Khamsah, 5 dasar ajaran, yaitu at-tauhid atau keesaan Allah. 1. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. Al-Quran menurutnya adalah makhluk atau baru. Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia,
Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur tangan dalam keburukan yang dilarangnya. 3. Janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat mengingkari janjinya, memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Manusia dengan kemampuan akalnya dapat memilih berbuat baik atau buruk. Apabila berbuat baik maka akan dimasukkan surga, dan sebaliknya yang berbuat buruk akan disiksa di neraka selama-lamanya. 4. Posisi di antara dua posisi atau an-manzilatu bainal manzilatain. Karena prinsip ini, Wasil bin Atom memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapatnya, seseorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan seorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Orang mukmin yang melakukan dosa besar dan mati atas dosanya maka tidak dihukumi mukmin, juga bukan kafir. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, tetapi hukumannya diringankan. Maka nerakanya tidak sepanas neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir. 5. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlus Sunnah, yaitu bahwa manusia setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Namun dalam perkembangannya digunakan untuk memaksa kepada pihak yang tidak sepaham dengan teologi Mu'tazilah untuk menerimanya. Para ulama yang dicurigai tidak sependapat dengan Mu'tazilah diinterogasi dan disiksa untuk menerima pandangan teologinya, khususnya tentang pemakhlukan kalamullah atau Al-Quran. Inilah yang dinamakan mihna. Para pejabat dan ulama yang tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran akan dipenjarakan dan disiksa, bahkan ada yang meninggal. Alasannya adalah bahwa orang yang tidak mengakui kalamullah itu makhluk, maka dihukumi musyrik. Di antara ulama yang menjadi korban mihna adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang disiksa di penjara karena tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Ramadhani dari kelas 11 IPB 2. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu G. Aliran Asy'ariyah. 1. Sejarah Asy'ariyah. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basra atau Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali Al-Jubba'i yang berakidah Mu'tazilah. Dengan demikian maka Al-Asy'ari mempunyai paham yang sama dengan gurunya, yaitu Mu'tazilah. Aliran ini diyakininya sampai berusia 40 tahun. Beliau mempelajari aliran Mu'tazilah dengan serius dan mendalaminya, hingga sampai suatu saat terjadilah dialog atau debat yang serius antara Al-Asy'ari dengan Al-Jubba'i. Al-Asy'ari mengajukan pertanyaan kepada gurunya tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Berikut dialognya. Al-Asy'ari, bagaimana kedudukan ketiga orang berikut, mukmin, kafir, dan anak kecil di akhirat nanti? Al-Jubba'i, yang mukmin mendapat tempat yang baik di surga, yang kafir masuk neraka, dan yang kecil terbebas dari bahaya neraka. Al-Asy'ari, kalau yang kecil ingin memperoleh tempat yang lebih tinggi di surga, mungkinkah itu? Al-Jubba'i, tidak, yang mungkin mendapat tempat yang baik itu karena kepatuhannya kepada Tuhan, sedangkan anak kecil belum melaksanakan kepatuhan itu. Al-Asy'ari, kalau anak kecil itu mengatakan kepada Tuhan, itu bukanlah salahku. Jika sekiranya engkau beri kesempatan aku terus hidup, aku akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan orang mukmin itu. Al-Jubba'i, Allah akan menjawab, aku tahu bahwa jika engkau terus hidup, maka akan berbuat dosa, dan oleh karena itu akan kena hukum. Maka untuk kebaikanmu atau kepentinganmu, aku mencabut nyawamu sebelum engkau sampai kepada umur tanggung jawab atau baligh. Al-Asy'ari, sekiranya yang kafir mengatakan, engkau ketahui masa depanku sebagaimana engkau ketahui masa depannya anak kecil. Apa sebabnya engkau tidak jaga kepentinganku?
Sampai pada akhir dialog tersebut, Al-Jubaini terdiam dan tidak dapat menjawab pertanyaan Al-Asy'ari, sehingga Al-Asy'ari merasa tidak puas dan mulai meragukan doktrin ajaran Mu'tazilah. Dari keraguan itulah, maka Al-Asy'ari munajat untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak keluar dari rumah selama 15 hari. Setelah hari ke-15, kemudian ia pergi ke Masjid Basrah untuk mengumumkan keteguhannya dalam meninggalkan aliran Mu'tazilah. Di samping alasan tersebut, Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah karena sikap Mu'tazilah yang lebih mementingkan pendekatan akal daripada menggunakan Al-Quran dan hadis. Untuk itu, Al-Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologinya yang mendahulukan dalil nakli atau Al-Quran dan Al-Hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Corak pemikiran kalam Abu Hasan al-Asy'ari yang demikian itu menjadi mudah dipahami oleh banyak orang, sehingga memperoleh pengikut serta pendukung yang banyak. Imam Abu Hasan al-Asy'ari berjuang melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan, berdebat dan bertanding dengan kaum Mu'tazilah di mana-mana, sehingga nama beliau masyhur sebagai ulama tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan paham Mu'tazilah. Aliran teologinya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan Al-Sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya, dan memperoleh pengikut yang cukup besar atau wal Jamaah dari kalangan masyarakat karena kesulitan mengikuti pemikiran kalam aliran Mu'tazilah yang menggunakan corak pemikiran filsafat yang rumit. Pemikiran aliran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya, yaitu Imam Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Imam Fakhrur Razi pada tahun 544 sampai 606 Hijriah, Abu Ishaq al-Isfirayini pada tahun 418 Hijriah. Abu Bakar al-Bakilani pada tahun 328 sampai 402 Hijriah, dan Abu Ishaq asy-Syirazi pada tahun 293 sampai 476 Hijriah. Dua pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. Sifat Tuhan. Pandangan Al-Asy'ari tentang sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Mu'tazilah tidak mengakui sifat wujud, qidam, baqa, dan wahdaniyah atau keesaan, dan sifat-sifat yang lain seperti sama, basor, dan lain-lain. Golongan Mujassimah mempersamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi Allah mendengar tetapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia, dan seterusnya. B. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Pendapat Al-Asy'ari dalam soal ini juga di tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah bahwa manusia itulah yang mengerjakan perbuatannya dengan sesuatu kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak berkuasa mengadakan atau menciptakan sesuatu, tidak memperoleh atau kas sesuatu, bahkan ia laksana bulu yang bergerak kian kemari menurut arah angin yang meniupnya. Al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa karena memperoleh kas dari Allah. C. Keadilan sosial. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. D. Melihat Tuhan di akhirat. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, walaupun di surga. Paham ini berlawanan dengan paham Asy'ariyah, yang berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga, oleh hambanya yang soleh, yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. E. Dosa besar. Aliran Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fasik. Terserah kepada Tuhan, apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga, ataukah dijatuhi siksa karena kefasikannya dan kemudian baru dimasukkan surga. Semuanya itu terserah Tuhan. Selanjutnya, H. Aliran Maturidiyah.
1. Maturidiyah Samarkand. A. Sejarah Maturidiyah Samarkand. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Kelahiran Maturid atau sebuah kota kecil di daerah Samarkand termasuk wilayah Uzbekistan Soviet. Kurang lebih pada pertengahan abad ke-3 Hijriah dan meninggal dunia di kota Samarkand pada tahun 333 Hijriah. Di antara guru Al-Maturidi adalah Nasr bin Yahya Al-Bakhi pada tahun 268 Hijriah. Beliau hidup pada masa pemikiran dan perdebatan keilmuan Islam masih dinamis, walaupun aliran Mu'tazilah sudah mulai redup pamornya, sehingga dalam beberapa hal pemikiran kalam Al-Maturidi ada kemiripan dengan Mu'tazilah, namun sebagian besar mempunyai kesamaan dengan pemikiran kalam Al-Asy'ari. Di bidang fikih, ulama Maturidiyah adalah mengikuti mazhab Hanafi. Untuk mengetahui corak pemikiran Al-Maturidi, mereka tidak dapat meninggalkan pola pikir Al-Asy'ari dan aliran Mu'tazilah. Al-Maturidi dan Al-Asy'ari memposisikan diri sebagai kontra pemikiran Mu'tazilah. Dengan posisi ini, Al-Maturidi sangat berjasa dalam mempertahankan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana Imam Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi termasuk penulis yang produktif. Beliau tidak hanya menulis kitab yang berisi ilmu kalam saja, tetapi juga di bidang ilmu keislaman lainnya. Ada beberapa kitab yang berhasil ditulisnya. Di antaranya adalah 1. Kitab Ta'wilat Al-Quran At-Ta'wilat Al-Sunnah Tafsir. 2. Kitab Makhot Al-Syariah Usul Al-Fiqih. 3. Kitab Al-Jadal Tafsir dan Kalam Al-Sunnah. 4. Kitab Al-Usul Usul Al-Din. 5. Kitab Al-Maqalat. 6. Kitab Al-Tauhid. 7. Kitab Bayan wa Al-Mu'tazilah. B. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samarkand. 1. Kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Maturidi, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki atau memperhatikan alam, langit, dan bumi. Akan tetapi meskipun dengan akal sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup mengetahui dengan sendirinya hukum-hukum takhlifi atau perintah-perintah Tuhan. Pendapat terakhir ini berasal dari Abu Hanifah. Pendapat Al-Maturidi tersebut mirip dengan pendapat Mu'tazilah. Hanya perbedaannya ialah kalau aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan itu diwajibkan oleh akal, artinya akal yang mewajibkan. Tetapi menurut Al-Maturidi, meskipun kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui oleh akal, tetapi kewajiban itu sendiri datangnya dari Tuhan. 2. Kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Maturidi mengakui adanya keburukan objektif yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri, dan akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sebagian saja. Kebaikan dan keburukan dibagi menjadi 3. Pertama, yang dapat diketahui kebaikannya melalui akal. Kedua, yang tidak diketahui keburukannya oleh akal. Dan ketiga, yang tidak jelas keburukan dan kebaikannya menurut akal. Kebaikan dan keburukan yang nomor 3 ini hanya dapat diketahui dengan syara'. Bagi Al-Maturidi, meskipun akal sanggup mengetahui suatu kebaikan dan keburukan, namun kewajiban itu hanya dapat diketahui melalui syara'. Karena akal semata tidak dapat bertindak sendiri dalam kewajiban-kewajiban agama. Sebab yang mempunyai taklif mengeluarkan perintah-perintah agama hanya Tuhan sendiri. Pendapat Al-Maturidi tersebut tidak sesuai dengan pendapat Al-Asy'ari, yang mengatakan bahwa sesuatu tidak mempunyai kebaikan dan keburukan objektif atau zati, melainkan kebaikan itu ada atau terdapat karena adanya perintah syara'. Dan keburukan itu ada karena larangan syara'. Jadi kebaikan dan keburukan itu tergantung kepada Tuhan. 3. Hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut Al-Maturidi memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam ciptanya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya atau taklifi. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan atau dipaksa. Karena itu tidak dapat dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradahnya. 2. Maturidiyah Bukhara. A. Sejarah Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Bazdawi.
Nama lengkapnya ialah Abu Yusr Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Bazdawi. Dilahirkan pada tahun 421 Hijriah. Kakek Al-Bazdawi yaitu Abdul Karim, hidupnya semasa dengan Al-Maturidi dan salah satu murid Al-Maturidi. Al-Bazdawi mengkaji pemikiran kalam Al-Maturidiyah melalui orang tuanya. Setelah itu belajar kepada beberapa ulama seperti Yakub bin Yusuf bin Muhammad Al-Naisaburi dan Syekh Al-Imam Abu Khatib. Di samping itu, ia juga mempelajari filsafat yang ditulis Al-Kindi dan pemikiran Mu'tazilah seperti ditulis oleh Abdul Jabbar Al-Razi, Al-Jubai, Al-Ka'bi, dan Al-Nadam. Selain itu, ia juga mendalami pemikiran Al-Asy'ari dalam kitab Al-Mu'jiz. Adapun pemikiran Al-Maturidi dipelajarinya lewat kitab Al-Tauhid dan kitab Ta'wilah Al-Quran. Al-Bazdawi berada di Bukhara pada tahun 478 Hijriah. Kemudian ia menjabat sebagai hakim di Samarkand pada tahun 481 Hijriah. Lalu kembali ke Bukhara dan meninggal di kota tersebut pada tahun 493 Hijriah. B. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. 1. Akal dan wahyu. Menurut Al-Bazdawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan yang buruk saja. Adapun yang menentukan kewajiban tentang perbuatan baik dan buruk adalah Tuhan. Jadi menurut Al-Bazdawi, mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan yang buruk dapat diketahui melalui akal, sedangkan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk hanya dapat diketahui oleh wahyu. 2. Sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Bazdawi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Beliau juga menjelaskan bahwa kekekalan sifat-sifat itu melekat dengan esensi Tuhan itu sendiri, bukan melalui kekekalan sifat-sifat. Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani haruslah diberikan takwil. Oleh sebab itu, menurut Al-Bazdawi, kata istiwa haruslah dipahami dengan menguasai sesuatu dan memaksanya. Demikian juga ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan mempunyai mata, tangan, bukanlah berarti Tuhan mempunyai anggota badan. 3. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bazdawi berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kekal, tidak diciptakan. Kalamullah atau Al-Quran adalah sesuatu yang berdiri dengan zatnya, sedangkan yang tersusun dalam bentuk surat yang mempunyai akhir dan awal, jumlah dan bagian. Bukanlah kalamullah secara hakikat, tetapi Al-Quran dalam bentuk kiasan atau majaz. 4. Perbuatan manusia. Al-Bazdawi mengatakan bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurutnya, perbuatan Tuhan adalah penciptaan, pembuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Manusia hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan itu. Al-Bazdawi mengambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan, tetapi tidaklah perbuatan Tuhan. Al-Bazdawi juga mengatakan bahwa manusia bebas dalam kemauan dan perbuatannya. Namun demikian, kebebasan manusia dalam paham ini, kalaupun ada, kecil sekali. Perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan. Meskipun kedua tokoh aliran Maturidi dan juga Asy'ari berbeda dalam beberapa hal, tetapi punya prinsip yang sama. Jika terdapat pertentangan antara akal dan usaha, maka akal harus tunduk kepada wahyu. Itulah satu contoh sehingga mereka terpadu dengan satu aliran besar, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Maturidiyah Samarkand dan Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperolehnya di akhirat bergantung pada apa yang dilakukannya di dunia. Jika ia meninggal sebelum bertaubat, keputusannya diserahkan sepenuhnya pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Yardina Sakila. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. Pertama, akal dan wahyu. A. Menurut aliran Mu'tazilah,
Pokok-pokok pengetahuan tentang Tuhan serta kriteria baik dan buruk dan mensyukuri nikmat adalah wajib sebelum turunnya wahyu. Hal ini berarti bahwa mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk, kewajiban bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, serta mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk dapat diketahui oleh akal manusia. Sehingga seandainya tidak ada wahyu, manusia tetap dapat mengetahuinya, yaitu dengan penalaran akalnya. Manusia bisa berkesimpulan bahwa berterima kasih kepada Tuhan adalah wajib sebelum datangnya wahyu. Wahyu memiliki fungsi konfirmasi dan informasi, memperkuat apa yang telah diketahui akal dan menerangkan apa yang belum diketahui oleh akal. B. Menurut aliran Asy'ariyah, Imam Al-Asy'ari menjelaskan, yang menentukan baik dan buruk, kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wahyu. Akal tidak berperan dalam hal tersebut, sehingga kalau dikatakan bohong, itu adalah buruk karena wahyulah yang menetapkannya. C. Aliran Maturidiyah, Abu Mansur menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan, baik dan buruk, serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, akan tetapi yang menetapkannya adalah wahyu. Begitu pula tidak semua yang baik dan buruk diketahui akal sehingga sangat diperlukannya wahyu. Kedua, iman dan kufur. Menurut aliran Khawarij, Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena perbuatan merupakan penentu iman, maka dari itu bagi yang melakukan dosa besar adalah kafir. B. Menurut aliran Murji'ah, iman adalah ma'rifat sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman, sedangkan kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak mempengaruhi imannya, sekalipun ia berbuat dosa. C. Menurut aliran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah mengemukakan bahwa iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunahkan. Bagi Mu'tazilah, iman tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengamalan sangat berpengaruh terhadap iman, sehingga seseorang yang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir karena masih ada unsur lain yang dimiliki, yaitu pengakuan atau ikrar dan tasdik. Pelaku dosa besar hanya dikatakan sebagai fasik, bukan mukmin secara mutlak dan bukan kafir secara mutlak. Manusia dikatakan kafir manakala unsur-unsur iman tidak dimiliki. D. Menurut aliran Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam. Iman bersifat khusus berhubungan dengan hati, yakni ikrar dan tasdik. Sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas meliputi syariat atau pengamalan sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. Hanya saja dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman, tidak cukup dengan iman atau Islam saja, melainkan keduanya harus dipadukan karena iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. Ketiga, perbuatan manusia. Menurut aliran Jabariyah, paham Jabariyah memandang bahwa manusia tidak merdeka dalam mengerjakan perbuatannya, yang menentukan perbuatan manusia adalah Tuhan, sehingga paham ini dikenal dengan fatalisme. Aliran Jabariyah memandang manusia tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya adalah majbur atau terpaksa. Manusia digerakkan Allah sebagaimana benda-benda yang mati dan tak bernyawa dapat bergerak hanya karena digerakkan oleh Tuhan. B. Menurut aliran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah mempunyai kesamaan dengan paham Qadariyah dalam hal perbuatan manusia, yaitu manusia sendirilah yang menentukan perbuatannya, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Begitu pula iman dan kufur. C. Menurut aliran Asy'ariyah, menurut Asy'ariyah, manusia lemah, banyak bergantung kepada kehendak dan kemauan Tuhan dalam menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Al-Asy'ari memakai istilah kas atau perolehan. Menurut Al-Asy'ari, inti dari kas itu adalah bahwa sesuatu itu timbul dari yang memperoleh dengan perantaran daya yang diciptakan oleh Allah. Perbuatan manusia oleh Asy'ari pada hakikatnya diadakan oleh Allah. Semua itu mencakup perbuatan-perbuatan gerakan refleks dan perbuatan-perbuatan manusia. Dia menurut aliran Maturidiyah, Maturidiyah samarkan memberikan batas kepada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, Tuhan berkewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Keempat, kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah, Allah tidak berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah diciptakan oleh Allah sendiri, yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemauannya sendiri. Aliran Mu'tazilah sepakat bahwa manusia mampu menciptakan perbuatan baik dan buruk,
Wasil bin Atha berpendapat bahwa manusia bebas dalam perbuatannya. Dia tidak dipaksa agar dengan demikian maka keadilan Tuhan terwujud. B. Menurut aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak. Sebab sekiranya sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, atau sekiranya dalam kekuasaannya terjadi apa yang tidak dikehendakinya, maka hal ini akan berarti bahwa Allah itu lemah atau lupa. Sedangkan sifat lemah atau lupa adalah mustahil bagi Allah. Allah yang mengkehendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk perbuatan baik ataupun juga perbuatan buruk. Sekian materi dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.